Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ekologi pemerintahan. Saya, Devani Wahyudi, sebagai moderator, beserta 5 orang rekan saya, M. Rainaldi Kurniawan, Putu Ayu Pramestisita Dewi, Rifan Diazi Rivaldi, Rizky Cipta Gunawan, dan Yandra Pratama. Saya akan menjelaskan tentang apa itu ekologi dan ekologi pemerintahan. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan ekologi pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling pengaruh-mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tinggi negara maupun antar pemerintah, vertikal horizontal, dan dengan masyarakatnya. Di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian dan komponen pembentukan sistem yang akan dijelaskan oleh Saudara Putu Ayu Pramestisita Dewi. Yang kedua, sistem dilihat secara hierarkis yang akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Cipta Gunawan. Yang ketiga, sistem dilihat secara fungsional yang akan dijelaskan oleh Saudara M. Rainaldi Kurniawan. Yang keempat, lingkungan dan masa depan pemerintahan sekarang yang akan dijelaskan oleh Yandra Pratama. Dan kemudian kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Saudara Rifan Dias. Kepada Saudara Putu Ayu Pramestisita Dewi, saya persilahkan. Terima kasih Saudara Devani. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan komponen pembentuk sistem pemerintahan. Sistem adalah sebuah struktur bertujuan yang terorganisasi, yang dinyatakan sebagai sebuah keseluruhan yang terdiri dari elemen-elemen yang saling terhubung dan saling ketergantungan. Sebuah sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar, yang terbentuk dari berbagai subsistem. Antara sistem yang satu dengan sistem yang lain saling support sehingga membantu dalam pemecahan masalah dari satu sistem ke sistem yang lainnya. Pemerintah sebagai sebuah sistem harus memiliki suatu sistem keseimbangan yang dinamis, agar sistemnya dapat menjaga eksistensinya terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Untuk menjaga agar sistem pemerintahan tetap seimbang dan dinamis, perlu dibuat mekanisme umpan balik dan umpan ke depan yang terbuka dan objektif. Saudara Rifan Diasi, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang sistem dilihat secara hierarkis. Jadi, sistem yang dilihat secara hierarkis itu terbagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama, tipe dominasi struktural. Yang kedua, tipe komponen yang tidak dapat diasumsikan. Ketiga, tipe neogenetik hierarki. Dan yang keempat, tipe identity hierarki. Lalu, sistem pemerintahan secara hierarkis yaitu ada suprasistem, sistem, subsistem, dan sub-subsistem. Materi selanjutnya yaitu sistem dilihat secara fungsional, yang dimana terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu komponen sistem secara umum, di mana komponen-komponen sistem jika dilihat secara fungsional meliputi yang pertama yaitu masukan atau input yang terdiri dari 6M. Yang kedua itu proses yang terdiri dari mengubah input menjadi output. Yang selanjutnya yaitu keluaran atau output yang merupakan produksi hasil dari proses. Selanjutnya yaitu nilai guna atau outcome yang merupakan nilai manfaat. Selanjutnya yaitu dampak atau impact yang merupakan dampak positif atau negatif. Selanjutnya yaitu manfaat atau benefit yang merupakan nilai tambah langsung atau tak langsung. Selanjutnya yaitu umpan balik atau feedback yang merupakan memberikan masukan balik. Selanjutnya yaitu umpan ke depan atau feed forward, di mana merupakan masukan dari sistem kecil ke sistem besar. Dan yang terakhir yaitu lingkungan atau environment, yaitu internal dan eksternal dari sebuah sistem. Bagian selanjutnya yaitu komponen sistem pemerintahan, di mana juga terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu masukan atau input, yaitu peraturan perundang-undangan, proses yaitu pembuatan kebijakan atau pembuatan layanan. Yang selanjutnya yaitu keluaran atau output yang merupakan barang dan jasa publik. Selanjutnya yaitu nilai guna atau outcome yang merupakan manfaat berbagai kebijakan publik. Selanjutnya yaitu dampak atau impact, yaitu dampak dari pembuatan kebijakan.
Manfaatnya atau benefitnya yaitu keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya yaitu umpan balik atau feedback, yaitu kritik dari masyarakat atau demonstrasi. Selanjutnya yaitu umpan ke depan atau feed forward, yang merupakan masukan dari Pemda ke pusat. Dan yang terakhir yaitu lingkungan atau informan, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Sebuah sistem mempunyai batas yang dinamakan boundary of system. Batas ini memisahkan antara sistem dengan lingkungan sekitarnya. Dalam sistem pemerintahan, batas sebuah sistem pemerintahan dapat bersifat maya ataupun nyata. Batas nyatanya berupa wilayah teritorial dan batas-batasnya, perkantoran, perangkat pemerintahan, dan lain sebagainya. Sedangkan pada sistem sebagai sebuah model berpikir, maka basis sistemnya bersifat maya atau abstrak. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah adalah sebuah sistem terbuka. Untuk memenuhi gejala dan peristiwa pemerintah dapat digunakan teori sistem. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan pengaruh lingkungan sosial terhadap ekologi pemerintahan. Pengaruh lingkungan sosial terhadap ekologi pemerintahan ada 5. Pertama, pengaruh ideologi, pengaruh politik, pengaruh ekonomi, pengaruh sosial budaya, dan terakhir pengaruh pertahanan dan keamanan. Kepada Saudara Rifan Diasi, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyimpulkan tentang makalah yang kelompok kami buat. Kesimpulannya adalah ekologi pemerintah sebagai perpaduan antara kajian ekologi dan ilmu pemerintahan telah meminjam konsep sentral ekosistem. Dalam arti mempelajari ekologi pemerintah dengan melihat pemerintah sebagai sebuah sistem, yakni mempelajari hubungan timbal balik antara sistem pemerintah sebagai makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebuah sistem mempunyai batas yang dinamakan boundary of system. Batas ini memisahkan antara sistem dengan lingkungan sekitarnya. Dalam sistem pemerintahan, batas sebuah sistem pemerintahan dapat bersifat maya maupun nyata. Batas nyatanya berupa wilayah teritorial, batas-batasnya, perkantoran, perangkat pemerintah, dan lain sebagainya. Sedangkan pada sistem sebagai sebuah model berpikir, maka batas sistemnya bersifat abstrak. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah adalah sebuah sistem yang terbuka. Untuk memahami gejala dan peristiwa pemerintah, dapat digunakan teori sistem. Pengaruh lingkungan sosial terhadap ekologi pemerintahan adalah pengaruh ideologi, pengaruh politik, pengaruh ekonomi, pengaruh sosial budaya, pengaruh pertahanan, dan keamanan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.